Farida? Ketika berakhir tak terkendali, seorang pemuda lupa diri. Ia tega cabuli dua adik tiri. Ibu ampun! Bu ampun! Ardani! Pak, jangan Pak. Woi, keluar kamu! Konflik fisik nyaris terjadi, menyebabkan ayah korban sakit hati. Kamu ajar nih anak kamu yang dia udah ngerusak. Dua anak gadis aku gara-gara dia. Awas kamu, jangan sembarang ngomong kamu. Dasar anak kamu saja gini. Masih kecil saja sudah mau ditiduri sama laki-laki. Hingga dendam itu matang, satu nyawa melayang. Inilah Rajapati. Alkisah dua keluarga hidup bertetangga kurang lebih 20 tahun lamanya. Kedua keluarga tersebut ialah pasangan Ardani dan Santi serta pasangan Rohmani dan Siti. Saking akurnya, putra kandung Ardani dan Santi, Sarul namanya, si bungsu dari dua bersaudara, dirawat dan dibesarkan oleh Rohmani dan Siti sejak Sarul kira-kira 7 tahun usianya. Sementara Rohmani dan Siti memiliki 2 putri dan tidak memiliki putra. Sebut saja namanya Farida serta Laila. Iya. Jaga anak ya. Gimana Rul? Udah kelar? Beres Pak. Adapun profesi Rohmani dan Ardani serupa. Ardani mana nih? Mereka pedagang jual jasa peras santan kelapa di Pasar Klender, Jakarta. Saban hari kompak mencari nafkah sehingga hubungan kedua keluarga pun sudah seperti saudara. Kedua keluarga rukun damai satu sama lain. Sampai tahun 2019 kehangatan tersebut mulai mendingin. Assalamualaikum. Ya. Putra Ardani, Sarul alias Alung, dibesarkan Rohmani seperti anak kandung. Rohmani tidak pilih kasih pula antara Syarul dengan kedua putrinya. Namun sialnya, ketika mereka beranjak dewasa, Sarul mulai berahi pada kedua adiknya. Dimulai dari Farida, putri sulung Rohmani dan Siti Amanah. Ia merayu, Farida tergoda, tak butuh waktu lama, keduanya pun naik ranjang bersama. Ayo ikut aku. Perbuatan laknat mereka akhirnya diketahui oleh Siti Amanah, namun aib tersebut dikubur demi nama baik keluarga. Suara apaan tuh? Walau dilematis, Siti berusaha untuk tetap optimis bahwa Sarul Farida? tidak akan mengulangi perbuatannya yang najis. Namun teguran Siti justru ditepis ketika Sarul menggauli adik bungsunya pula. Sungguh ironis. Astagfirullahaladzim! Syarul! Dasar anak durhaka ya! Itu adik kamu, Syarul! Ibu ampun! Hati Siti tercabik-cabik sebab kedua putrinya diperlakukan seperti gundik. Maka meruncinglah konflik, membuat Sarul semakin panik. Dasar gak tau diusap kamu! Durhaka kamu ya! Syarul! Mati aku. Kenapa aku ngelakuin hal itu coba? Udah jelas-jelas Pak Rohmani sama ibu udah ngerawat aku sampai sekarang. Kalau bapak tahu, aku bisa dipukulin nih. Aku kabur aja deh. Sarul merasa terancam nyawanya setelah menyadari betapa fatal kesalahannya. Seperti Algojo mengganjar si bersalah, Rohmani pun datang menghukum Sarul dengan murka. Bapak! Bapak bunuh anak ini, kita harus ngomong apa
masih ada bapak. Oke, kita bawa dia sekarang ke sana. Biar bapaknya juga tahu diri dan gak lepas tangan. Ayo ikut. Pak, jangan, Pak. Anak kata terima kasih kamu. Gak ada. Ayo. Ayo pulang. Ayo pulang. Ampun Pak. Pokoknya nggak mau tahu. Yang membuat lebih ironi, Romani malah tak pernah membuat laporan polisi semata demi menjaga nama baik keluarga Rohmani. Kendati demikian, hati Romani menyimpan segudang dendam. Kamu kata terima kasih. Pak, udah, Pak. Jangan, Pak. Malu. Apaan sih, Bu? Ibu tahu nggak? Ini soal harga diri. Kita punya 2 anak gadis. Iya, Pak. Ibu tahu, Pak. Udah, Pak. Tapi jangan sekarang, Pak. Malu, Pak. Sama tetangga, Pak. Malu. Pak, maafin Pak. Nggak ada. Sini. Diam. Pak. Ada nih. Jangan. Ada nih. Pak, jangan Pak. Woi, keluar kamu. Pak. Ada nih. Hei, Pak. Ngapain kau datang ke sini? Mau ngajak saya berantem? Kamu pikir saya takut? Ayo. Pak, jangan Pak. Kamu ajar nih anak kamu yang dia udah mengalami Farida, anak aku, dan dia udah ngerusak 2 anak gadis aku gara-gara dia. Awak, jangan sembarang ngomong kamu. Dasar anak kamu saja yang gini. Masih kecil saja sudah mau ditiduri sama laki-laki. Apa? Pak, udah, Pak. Jangan, Pak. Pak, udah, Pak. Ibu apa? Iya. Sosok Ardani dikenal berwatak keras. Bila marah perlakuannya terbilang ganas. Terlebih ketika Ardani terbelit masalah utang. Nasib Santi kian malang. Ini apa nih? Kamu mau minta uang lagi ya sama saya? Hei, kamu pikir saya ini ATM kamu apa? Aksi kekerasan terus dialami oleh Santi saban hari. Setiap kesalahan digilas suami. Udahlah, kamu itu hanya uang melulu saja. Tak berdaya juga tak ada orang yang peduli dan bersimpati. Saya ini setiap hari peras keringat di pasar. Tapi kamu malah senangnya habisin uang. Ya ampun, Pak. Ardani sepenuhnya berkuasa di rumah. Tidak ada yang berani melawan dia. Apalagi membelot atau membantah perintahnya. Santi menanggung derita. Hatinya amat nelangsa. Merindukan belayan kasih sayang pula. Bang. Bang Rohmani. Bang Rohmani. Buka, Bang. Abang. Abang Rohmani. Ya, siapa? Lah, Santi. Kenapa lu? Manakala Santi di tengah prahara, Rohmani pun tampil menawarkan surga. Rumah Rohmani menjadi tempat pelarian Santi. Ia merasa aman bila dekat Rohmani. Dan perlahan dari awalnya simpati, benih cinta terlarang pun bersemi. Nggak apa-apa. Serius? Diam-diam terjadi pertemuan-pertemuan rahasia antara Rohmani dan Santi tanpa sepengetahuan keluarga. Sejoli bermain api mengecap berahi layaknya pasangan suami istri. Halo, Santi, abang di rumah? Iya. Kamu kesini ya? Oh, Buruan. iya. Saya kesana ya, Bang. Ya. Bang. Ini tapi ntar ada. Orang di rumah abang nggak ada, pada pergi semua. Gitu. Kamu cantik banget sih hari ini. Bisa aja. Iya, kan main dah. Aman. Ya, udah. Ikut aja abang yuk. Ayo. Ada lagi Norma. Namun lambat laun perbuatan mereka tercium juga. Yang pertama tahu,
Sarul si anak bungsu. Lantas hubungan antara kedua keluarga semakin runyam. Terlebih Romani masih menyimpan dendam. Sejak bulan Januari, perselingkuhan Romani dan Santi berlangsung mulus di belakang Ardani. Lambat laun timbul niat di hati Romani untuk merebut Santi dari tangan Ardani, apapun caranya nanti. Romani pernah mengajak Santi kawin lagi, namun mustahil sebab status Santi masih bersuami. Pagi, siang, dan malam, isi benak Romani runyam. Sehingga tak heran bila Romani sering merasa lelah, namun matanya tak mau dipejam pula. Sering menghabiskan waktu seorang diri, banyak merenung kala hari masih terlalu dini. Seorang diri, Romani berkontemplasi. Pikirannya jadi medan pertempuran ketika akal sehat melawan perasaan. Hingga akhirnya ia bertukuk lutut pada tekanan dendam. Sial. Setelah aku pikir-pikir, ternyata Ardanilah yang jadi biang keladi selama ini. Aku udah gak perlu ragu lagi. Ardani aku harus kuhabisi. Aku tidak akan melupakan. Dia menyebut anak gadis aku adalah murahan, genit. Padahal Sahrul yang merenggut kehormatan anak-anak aku. Ingat Sahrul, malam ini tunggu pembalasanku Ardani. Romani gelap mata, ia langsung menuju dapur untuk mencari senjata. Sementara Ardani masih tidur nyenyak di kamarnya. Hingga datanglah kesempatan, Romani langsung menikam seperti orang kesetanan. Ketika Ardani pingsan setelah kehilangan banyak darah, Romani tidak putus akalnya. Agar tidak terlacak jejaknya oleh polisi, Romani mendapat ide seolah-olah Ardani bunuh diri. Selesainya, Romani meninggalkan Ardani begitu saja, meregang nyawa. Ia langsung pulang ke rumah, beristirahat hingga fajar mereka. 4 jam pasca peristiwa, belum ada satupun keluarga yang terjaga. Mereka tertidur pula sepanjang malam, meluputkan aksi Romani yang kejam. Woi adik, Sarul, bangun lo. Udah siang, bangun deh. Termasuk teman baik Sarul bernama Cahyadi yang sering menginap di rumah Romani. Romani sengaja membangunkan Cahyadi karena rencana Romani hendak memanfaatkan kebiasaan aneh Cahyadi, hanya mau menyisir rambut di rumah Ardani bila menginap di rumah Romani. Sedianya Cahyadi nanti akan menemukan jenazah Ardani. Rul, bangun Rul. Sarul, woi. Bangun apa lu? Ayo temenin gue ya. Main. Gue mau nyisir nih. Dan benar saja, Cahyadi bertindak sesuai rencana. Romani memainkan peran dalam peristiwa. Lantas apa langkah Romani selanjutnya? Ayo sayang, makan dulu ya. Pinter anak ibu. Enak dong. Lagi ya, nih sama ayamnya. Ya, nyisir doang aja cepet banget. Buru. Cari ah cepetan, lama banget. Tadi. Kok buang sini? Itu lihat. Darah banyak banget.
Gue pengen badan deh. Panggil bantuan dia. Buru panggil. Tolong. 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 Pak, tolong Pak, banyak darah Pak. Pak, tolong. Pak Ramani, tolong. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak, banyak darah Pak di sini Pak. Ada apa, Pak? Rumah abang banyak darah. Banyak darah? Iya. Kenapa banyak darah, Pak? Kok bisa? Coba Bapak lihat, Pak. Ya nggak tahu. Pak. Bunuh diri kali. Astagfirullahaladzim. Ayo kita samperin. Pak, Romani Pak. Pak, tolong Pak. Kenapa? Tolong Pak. Banyak darah Pak. Banyak darah Pak di dalam rumah itu Pak. Ayo Pak. Banyak Pak. darah. Iya Ayo, Pak, Pak, ayo Pak. Pak, cek Pak. Romani kembali beraksi. Ia berhasil meyakinkan bahwa Ardani mati bunuh diri. Lantas pihak keluarga Ardani termakan hasutan Romani setelah melihat luka sayat di pergelangan tangan kanan Ardani. Lihat. Lihat pergelangan tangannya. Lihat. Ternyata benar. Ardani itu bunuh diri. Bunuh diri. Jangan tinggalin Sarul Pak. Ayo kita keluar ya. Dilihat rencananya berjalan sempurna, Romani pun merasa puas dan lega. Pak, jangan tinggalin Sarul Pak. Suasana duka menyelimuti rumah Ardani. Para pelayat mulai berdatangan termasuk keluarga Romani. Romani tampil percaya diri sambil berpura-pura bahwa dirinya bersedih. Sabar ya. Saya bantu Om mandiin jenazah. Buka dulu. Astagfirullah. Om kana? Coba lihat itu Om. Iya ya. Ada luka bekas tusukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tusukan, San. Kita harus lapor polisi Om. Harus. Tapi emang kamu yakin, San? Soalnya ini kan di sini di pergelangan tangannya juga ada luka sayatan, San. Mungkin jenazah bunuh diri. Nggak mungkin. Aku harus lapor polisi Om. Aku berangkat sekarang. Ya udah, terserah kamu. Samsudin langsung bergegas ke polisi, melaporkan temuannya kepada polisi. Polisi langsung terjun ke lapangan. Romani pun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Masya Allah. Siapa yang melakukan? Motif dari pelaku melakukan pembunuhan berencana ini yaitu adanya dendam. Ya. Dendam pelaku terhadap korban karena ada permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak tersangka. Selain itu juga ada hubungan, ya, hubungan bisa dikatakan hubungan gelap ya antara pelaku dengan istri korban. Laporan pertama diduga bunuh diri, dilaporkan ke keluarga korbannya, ya, diduga bunuh diri, ya, ternyata ada kecurigaan kakak korban dari bekas-bekas luka yang ada. Dan tadi siang kita gali lagi kubur korban dan kita otopsi. Nanti hasil otopsi itu akan lebih menjelaskan, ya, penyebab kematian dari korban dan indikasi, ya, indikasi terjadinya tindak pidana. Hasil pemeriksaan jenazah ditemukan sejumlah luka terbuka akibat kekerasan pada leher, dada, perut, dan pergelangan tangan korban. Kekerasan tajam pada leher sisi kiri korban disimpulkan menjadi penyebab kematian. Hal ini menegaskan bahwa kasus kematian Ardani merupakan murni pembunuhan.